Kau selalu peliharaku, kasih dan... Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Kita jumpa lagi, kita mau beribadah minggu ini. Gak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Iya, bulan Desember tentunya adik-adik sebentar lagi akan ujian ya. Oke, kita mau beribadah, kita persiapkan hati kita, persiapkan peralatan kita untuk ibadah, dan tentunya persiapkan persembahan kita. Ya, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kehadirat Tuhan dalam hidup kami pagi ini. Terima kasih Bapa, kami masih boleh bangun dalam keadaan sehat, menghirup udara pagi ini dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah bersama teman-teman kami secara online. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Berkati kami Bapa, berkati adik-adik sekolah minggu dan orang tua yang mendampinginya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kiranya juga Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik semangat, yuk kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Laskar Kristus. Laskar Kristus harus tetap semangat, yuk. Katakan saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita masih bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami sangat senang dan mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati dan pimpin dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik kalau masih mau berdiri silakan, mau duduk juga gak apa-apa ya. Yang penting hatinya tetap gembira. Kita mau bernyanyi setinggi-tingginya langit. Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala
kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyi sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekarang kita masuk ke pembacaan titah. Adik-adik masih ingat minggu lalu kita di titah yang keberapa? Yang keberapa? Iya, titah yang keempat. Minggu ini kita masuk ke titah yang kelima. Ingat, ayo sama-sama kita mengucapkan pembacaan titah yang kelima ya. Titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yuk sekali lagi sama-sama kita ucapkan titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, titahnya harus dihafal ya. Yuk kita bernyanyi lagi, Yesus pokok. Tetap semangat dan tetap gembira. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi Kakak J akan membawakan firman Tuhan buat kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu Gapertal. Nah, oke. Baik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Abang mengundang kalian semua untuk mempersiapkan hatinya, mempersiapkan tubuhnya untuk menyambut firman Tuhan. Mari tenang, jauhkan dulu yang lain, jangan malah nonton yang lain-lain ya. Kayak sambil main game, jangan gitu ya. Kita fokus dulu dengar firman Tuhan, oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, yang mana kami masih dapat merasakan napas kehidupan dan kesehatan hingga di pagi yang cerah ini. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kuduslah yang menghidupi kami, supaya kami mampu mendengar dengan baik dan melaksanakan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan yang sampai pada minggu ini diambil dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Mengulangi ya.
Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Tahu kan Matius di mana? Itu adalah kitab pertama di Perjanjian Baru. Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Biar abang bacakan ya, sama-sama kita membacakan. Adik-adik di rumah masing-masing, abang juga di sini membacakannya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, oke. Siapa yang minggu lalu sudah mendapatkan bingkisan Natal? Ya, minggu lalu GSM Gaperta atau guru-guru sekolah minggu di Gaperta bagi bingkisan Natal loh. Nanti bisa lagi datang ke Gaperta ya untuk mengambil bingkisan bagi siapa-siapa yang belum dapat. Oke. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita atau firman Tuhan yang sampai pada kita minggu ini, pada sekolah minggu ini, di pagi yang indah ini, adalah mengenai kelahiran Yesus. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kelahiran Yesus itu adalah anak dari Roh Kudus. Sudah diilhamkan semuanya tentang kelahiran Yesus ini. Nah, tetapi yang menarik dalam nats ini adalah kita akan membahas dulu bagaimana Maria dan Yusuf. Di mana tadi sudah dikatakan bahwa Maria dan Yusuf adalah pasangan yang sangat romantis, sangat menaruh kasih kepada yang lain. Artinya mereka saling mengasihi, Yusuf dan Maria ini. Tetapi di sisi lain, Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, di mana Maria mengandung yang bukan dari anak Yusuf karena mereka belum menikah. Nah, jadi kan Yusuf ini merasa agak sedikit kecewa. Mungkin dia berpikir, si Maria itu selingkuh mungkin. Dia udah berbuat yang lain-lain. Katanya dia cinta sama aku. Tapi kenapa dia hamil gitu kan? Kenapa dia bisa hamil? Kami belum menikah gitu. Tidak ada kekecewaan di hati Yusuf sehingga tadi dia ingin menceraikan si Maria ini dengan diam-diam. Artinya di sini menceraikan walaupun mereka belum menikah, dia ingin meninggalkan, dia ingin putus hubungan dengan si Maria dengan diam-diam. Tetapi baiknya si Yusuf, dia tidak ingin mencemarkan nama Maria di depan umum. Dia tidak ingin menjelek-jelekkan si Maria. Dia tidak ingin menghakimi si Maria di depan umum. Karena pada masa Yusuf dan Maria ini, adik-adik sekolah minggu, ketika seseorang yang belum menikah hamil, atau seseorang yang belum menikah dengan tunangannya dia mengandung, maka dia akan dipermalukan depan umum. Maka dia akan dilempari dengan batu. Nah, karena kasihnya si Yusuf kepada si Maria, maka ia tidak mau mencemarkan namanya. Tetapi ada di sisi lain yang membuat hati si Yusuf sakit, sehingga ia tadi ingin
sampai-sampai memiliki pemikiran untuk meninggalkan atau menceraikan si Maria. Nah, ketika si Yusuf sedang berpikir seperti itu, lalu datanglah malaikat Tuhan. Lalu datanglah malaikat Tuhan yang nampak kepada si Yusuf melalui mimpi. Yang mana malaikat itu mengatakan, "Hai Yusuf, anak Daud, jangan tinggalkan si Maria, ambillah dia sebagai istrimu. Karena anak yang dikandungnya itu adalah anak Roh Kudus. Maka engkau akan menamainya nanti Yesus. Dan Yesus adalah penembus dosa-dosa umatnya." Kata malaikat begitu kepada Yusuf ketika Yusuf tidur. Nah, di dalam mimpi Yusuf itu disampaikan. Lalu memikirkan hal itu, melihat pengilhaman itu, atau ketika malaikat datang ke mimpi Yusuf itu, maka Yusuf pun menjauhkan pikiran-pikirannya tadi yang ingin meninggalkan Maria. Yusuf tekun, Yusuf taat kepada apa yang disampaikan malaikat kepadanya, sehingga ia mengambil Maria, ataupun sehingga ia tetap menjalin kasih dengan Maria tanpa lagi ada pemikiran untuk meninggalkannya. Nah, adik-adik sekolah minggu melihat cerita ini, ada banyak hal yang harus kita pelajari dari Yusuf. Yang pertama yaitu tetap mengasihi, ya, tetap mengasihi meskipun kita kecewa. Itu satu. Dimana tadi Yusuf itu sudah kecewa dengan Maria karena dia mengandung padahal si Maria belum menikah. Tetapi ia tetap mengasihi Maria. Yusuf tetap mengasihi Maria meskipun ia kecewa. Inilah yang diajarkan kepada kita. Lalu yang kedua, taat. Dia taat kepada Allah. Yusuf taat kepada malaikat. Di mana ketika malaikat mendatangi Yusuf melalui mimpinya, Yusuf mengubah pikiran-pikirannya, Yusuf membuang kekecewaannya, dan Yusuf menjalankan apa yang difirmankan oleh malaikat. Apa yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat kepada Yusuf. Sehingga melalui itu, ini juga disampaikan kepada kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Yang pertama yaitu, meskipun orang lain udah membuat kita kecewa, tetapi firman Tuhan pada pagi ini menyampaikan kepada kita, mari tetap mengasihi. Lalu yang kedua, yaitu taatlah kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yaitu melalui nats ini, melalui Matius ini diajarkan kepada kita, mari taat dan saling mengasihi kepada sesama. Inilah juga yang akan kita sambut, ya, karena sebentar lagi akan Natal. Di tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal, kita akan merayakan momentum kelahiran Yesus. Ini mengajarkan kita untuk memiliki hidup baru. Di mana hidup baru kita di sini harus meninggalkan kehidupan yang lama. Mungkin selama ini adik-adik sering marah kepada temannya, ketika temannya marah kepada kita, atau ketika teman kita salah, kita cuek, lalu kita memusuhinya, lalu kita tidak taat kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada abang-abang kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, tetapi melalui ini, melalui cerita firman Tuhan, cerita Alkitab yang sampai kepada kita melalui Yusuf dan Maria ini, mari adik-adik, abang mau ajak kalian supaya kita taat kepada orang tua, supaya kita mengasihi sesama kita. Amin. Selamat menyambut hari Natal dan selamat beraktivitas dan tetap pegang teguh firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya kami memohon kepada Tuhan supaya kami mampu mengasihi dan taat kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu GKKPS Gaperta yang hingga saat ini belum bisa merayakan Natal sebagaimana biasanya. Tetapi kami percaya kasih dan
wujud dari Natal itu sampai kepada pribadi kami masing-masing. Bapa di surga, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang banyak sekali memiliki dosa. Untuk itu kami meminta kemurahan hati Tuhan, supaya Tuhan menghapuskan dosa-dosa kami, supaya kami memiliki hidup yang baru, supaya kami melalui Natal ini bisa meninggalkan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, bisa meninggalkan dosa-dosa kami, dan tetap kami fokus kepada Tuhan. Inilah doa anak-Mu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita ucapkan, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Ayo buka Doding Haleluya, kita mau bernyanyi Doding Haleluya nomor 194 ya. Ada kan semuanya? Yuk kita bernyanyi Sai Sihol Usihanku. Ayat 1 dan 4. Sai Sihol Usihanku, Ham Yesus Tuhan kita, bai toruni uhurmu, lam-lam ni hatamu, sonaha bahenonku, lau mandalan konin, sai hamba halo Tuhan, menolong au izin. Sonaha bahenonku, maniru Tuhan ki, go dosa do uhurhu, age aku lakin, urupi au Yesus, sai sasab dosakin, suan kon bai uhurhu, holong ni atemu. Ya, kita kembali buka Alkitabnya. Kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Tawarik perjanjian lama apa baru? Lama atau baru Bang Jan? Perjanjian lama, oke? 2 Tawarik 15 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi kita baca 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Oke, adik-adik, ayat hafalan tetap harus dihafal. Jangan hanya dihafal, ya, dijalankan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengumpulkan persembahan. Udah disiapkan persembahannya? Udah ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, yuk kita genggam persembahannya. Kita angkat tangan kita sama-sama, kita mengucapkan Hubere doon hubani harajaoni naibata. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita sekarang bahasa Simalungun ya.
Jon adong huboan Tuhan, galangan ni goluku nado bineremu. Sadia mahargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Kita satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, seng boy dalanon nami salakah na torsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga tetap semangat dalam menjalani hari Minggu ini ya. Jangan lupa tetap rajin belajar dan jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Dadah. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu